Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Haji, berkat Pak Haji Haryanto saya bisa ketemu sama guru saya, rekan saya, teman ngopi, Kiai Haji Lukman. Mudah-mudahan Allah berkahkan. Beliau mah justru ibu orangnya tawadhu, sebetulnya yang sering ceramah kemana-mana tuh beliau. Makanya kita sering lihat di TV ya Bu ya. Saya juga sebetulnya pengen masuk ke TV, cuma kadar yang muat Ustaz. Kemudian tidak lupa yang kami hormati para asatidz, para guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang hadir dalam pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam pada kesempatan malam hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja puji sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hakikat dengan kudroh serta irodahnya Allah, saya pun tidak mimpi-mimpi acan bisa kumpul, bisa silaturahim di majelis Qurbil Mustofa. Selama ini saya cuma bisa lihat statusnya Ustadz Rifat, statusnya Kang Agus, tapi nggak pernah ngajak, ya, cuma ngajak, nggak usah ngajak ngajinya, ngajak ngopinya aja, ngajak ngopinya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bahkan ikut kumpul di majelis ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya di majelis Qurbil Mustofa diniatkan semata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama dikabul dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih sebetulnya cita-cita kita? Kita nggak minta duit banyak, betul? Kita nggak minta macam-macam, kita pengen di dunia dikasih bagus, di akhirat dikasih selamat, jauh dari siksa api. Udah, bener nggak? Makanya dalam doa selalu kita ungkapkan, selalu kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Punten Pak Haji, doa yang lain boleh jadi kelewat lupa, tapi doa yang ini nggak bakalan. Betul ya? Makanya kalau orang berdoa, kiai yang udengnya segede apapun berdoa Rabbana atina kelewat, camplang dah. Betul? Ibarat sayur kurang garam, Rabbana atina dibaca. Kenapa? Karena justru ini yang menjadi tujuan kita bersama. Dunia kita pengen dikasih sama Allah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Akhirat juga pengen dikasih yang baik-baik, yang bagus-bagus. Bahkan kita ingin diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, dalam mewujudkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, menurut Imam Sahal At-Tustari di dalam Syarah Ibnu Katsir jilid pertama halaman 245 kalau tidak salah, ketika kita ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu syaratnya ada tiga. Ada tiga. Ayo baraha Bu, ngerti bahasa Sunda? Oh ngerti, alhamdulillah. Orang Gunung Sari mah bahasana ganti kabeh bahasa Inggris gitu. Jadi tiga hal yang menjadikan syarat kalau kita ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dikasih kebaikan, akhirat dikasih kebaikan, dijauhkan dari siksa api neraka. Mana yang pertama? Tolabul ilmi. Ini jadi kunci utama nih. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa sukses di dunia, selamat di akhirat kalau tanpa dengan ilmu. Jangankan hal yang sulit, perkara dunia bikin comrok dah. Kalau nggak punya ilmunya, bisa kagak? Bisa, cuman rasanya kagak tahu kayak gimana. Bener? Kita bikin adonannya, resepnya kita nggak tahu ilmunya. Jadi jadinya comrok, cuman comrok dah tahu rasanya seperti apa. Betul? Nah, makanya jamaah rahimakumullah, pantas
Seorang imam besar, Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yajibu ala kulli mukallafin ayyata'allama bi'ilmi syar'iyyah li'annaha sababu sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Wajib hukumnya, kagak boleh kagak. Kepada siapa? Kepada setiap mukallaf. Apa sih artinya mukallaf? Hati-hati, saya sering nanya masalah definisi mukallaf ini ketukar sama mu'alaf. Padahal beda, bener gak? Kalau mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Terus mukallaf, definisi mukallaf itu satu, dia beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, sudah balik. Betul? Nah, bagi siapa saja yang merasa dirinya Islam, yang kedua merasa berakal sehat, yang dirinya merasa sudah balik, maka harus punya kesadaran bahwa baginya wajib untuk apa? Menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa? Tadi yang dibuka oleh Ustaz Agus itu salah satunya, tata cara kita melaksanakan ibadah sholat. Maaf Kang Agus benar tadi. Bahkan orang sering ngadengi imam, nggak apa-apa campur bahasanya. Pak Haji ngerti ya? Insya Allah ngerti Pak Haji. Kalau nggak ngerti di sini ada terjemahan. Kita sering dengar seorang imam ketika dia menjadi imam sholat pun lagam diduluin, ilmunya kagak nyampe. Di mana letaknya? Punten. Pertama takbir. Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar. Yang tadi Allahu Akbar. Enak-enaknya mah cuman kagak bener. Betul. Kan alifnya jadi wajib, syarat di dalam takbiratul ihram. Termasuk yang terakhir, pembuka dan terakhir salam. Banyak yang ucap salam begini, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ngikutin Masjidil Haram tapi kagak kena. Lagam diduluin, lekek diduluin, ilmu kagak dapat. Betul. Akhirnya yang aturan kita salam itu terakhir rukun di dalam sholat jadi batal karena mengucapkan salam. Bahkan orang yang mengucapkan salam tanpa lengkap di dalam huruf yang diucapkannya tidak wajib untuk dijawab. Ada yang ngucapin salam, Assalamualaikum, harus jawab enggak? Enggak, alifnya kebuang. Itu jadi masalah tuh. Hati-hati. Nanti Kang Agus yang ceritain yang lebih paham ya. Saya cuma katanya doang. Jadi jemaah rahimakumullah, sekali lagi, makanya yang menjadi kunci kebahagiaan diwujudkan oleh Allah, dunia pengen dikasih baik, akhirat pengen dikasih baik, selamat dari siksa api neraka, pertama tolabul ilmi. Sebab tadi kata Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, wajib bagi setiap mukallaf Islam balik berakal sehat untuk belajar ilmu syar'i. Li'annaha, sebab dengan ilmu syar'i tadi menjadikan satu sababiyah, menjadikan satu jembatan yang mengantarkan kepada orangnya si mukallaf tadi menuju gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Pun kalau seandainya dia tidak paham dengan ilmu, tetap diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab selama dia menuntut ilmu, ketika dalam ibadahnya ada kekurangan, maka ada rukhsah dari Allah. Apa? Pengampunan. Ini yang bahaya mah, udah kagak mau belajar dibilangin susah. Bener gak? Tapi kalau selama kita masih mau belajar, ada kesalahan, ada kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah kita, yakin di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bedanya begini Pak Haji, kita di jalan nih, ada yang bawa mobil depan kita, sennya kiri, enggak taunya belok. Biasanya siapa? Bukan dulu, sejoker langsung ke emak-emak aja. Kita udah mau marah, cuman pas dilihat di atasnya latihan. Ngemaklum kagak? Oh iya, pantesan sennya kiri, beloknya kanan. Dilihat di atas, latihan. Berarti ini orang masih dalam tahap belajar. Begitupun kita di dalam ibadah,
Ketika ada kekurangan, ketika jauh dari kesempurnaan tapi masih mau berkumpul seperti ini, maka di situ akan ada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu riwayat, dalam suatu hari jamaah rahimakumullah, Kangjeng Rasul hendak melaksanakan makan. Jadi Kangjeng Rasul rek dahar sejoker, ngerti bahasa Sunda saya ya? Asli kukus bahasa hari masuk ke Sunda. Jadi Kangjeng Rasul rek dahar bu di baturan ku Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia satu contoh. Siti Aisyah itu ibu sepanjang beliau hidup bersama dengan Kangjeng Rasul tidak pernah berani meninggalkan Kangjeng Rasul dalam keadaan sendiri, apalagi mau makan. Selalu nemenin. Ibu suka gitu gak? Ayo cita-cita mah mudah-mudahan jadi istri solehah. Amin. Amin lebih panjang. Giliran salaki sorangan rek dahar. Papa neangan kayaknya sorangan rek senam. Ayah gitu ayah. Istri Ustaz Jokar istrinya gitu gak? Oh itu salah. Oh beda. Itu beda. Ganti casing udah. Kita makan mudah-mudahan jadi istri solehah. Amin. Giliran laki sendiri di rumah tinggalin. Bodoh nih. Tuh Siti Aisyah gak pernah berani ninggalin Kangjeng Rasul dalam keadaan sendiri. Nah, Kangjeng Rasul mau makan ditemenin sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Kangjeng Rasul makan, lewatlah seorang laki-laki. Kemudian Kangjeng Rasul ketika melihat ada seorang laki-laki lewat, dia panggil. Kalau dalam bahasa dia bang, mari bang, temenin saya makan. Itu satu contoh buat kita. Kalau kita lagi makan, lagi ngopi, ada orang lewat tawarin betot, nama lain itu pintu sejokan makan. Bang tutup bang, kenapa? Ada orang colobitan dia mah, bukan tutup pintunya. Nah, Kangjeng Rasul lain, kenal kagak kenal, ada orang lewat langsung dipanggil, bang sini bang, teman saya makan. Akhirnya saya nyamperin ke Kangjeng Rasul. Nah, setelah laki-laki tadi menghampiri Kangjeng Rasul, menemani Kangjeng Rasul makan, baru Siti Aisyah masuk ke dalam. Kita mah kebalik. Ibu-ibu sekarang mah kalau laki lagi sendiri ditinggalin, kalau laki lagi ada tamu ngerecokin. Nulah seribu rumah saks ya. Salaki ayo tamu, ayo ge ngarecokan, embung ninggalkeun sieun teu kebagian. Teu dipenta pendapat ke pipiluan ngomong. Tungtung nama bisnis salah gatot. Gagal total. Na'udzubillahi min. Tuh Siti Aisyah, Kangjeng Rasul sendiri ditemenin. Kalau Kangjeng Rasul ada tamu ditinggalin. Itu adabnya seperti itu bu. Bukan kebalik. Justru ada tamu, ayo pengen denger kepo. Wewean mah kepo. Nah singkat cerita, ketika Kangjeng Rasul akan melanjutkan makan, jamaah rahimakumullah, datanglah seorang tamu istimewa kepada Kangjeng Rasul. Siapa? Malaikat Israil. Bu, Israil apa tugasnya? Berarti udah tahu ya? Hati-hati kalau udah tahu. Saya mau tahu dah Israil mah, mendingan pura-pura bego. Hati-hati yang udah tahu tuh. Datang Israil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Kangjeng Rasul, alaika wa alaikumussalam wa rahmatullah. Kata Rasul, Israil tumben nih, tahu aja gue lagi makan. Kata Israil, siapa yang mau ikut makan? Saya sengaja datang ke sini mau ngasih kabar. Kata Israil, damai Israil, gini Kangjeng, itu laki-laki yang lagi makan sama kamu, kenal gak? Enggak. Cuma sengaja saya ajak makan biar nemenin makan. Gini Kangjeng, si laki-laki yang lagi makan ini umurnya tinggal sejam lagi. Tinggal berapa? Sejam lagi Pak Haji. Kata Kangjeng Rasul, Masya Allah, kesian amat. Israil, kasih tahu jangan? Ya terserah. Kasih tahu sok, kagak ya udah. Memang kasih tahu udah. Tar kalau udah gue pergi. Ya udah, saya pergi ya. Ngasih tahu itu doang. Iya, ngasih tahu itu doang. Israil paham. Ketika Kangjeng Rasul akan melanjutkan makan, si laki-laki tadi selesai makannya. Karena
Karena tadi ketika Kanjeng Rasul berdialog dengan malaikat Israil, si laki-laki itu ayo kok makan. Kemudian Kanjeng Rasul ketika melanjutkan melihat si laki-laki Israil makan, ngomong begini sama laki-laki, "Bang, maaf ya, tadi saya makannya ketunda bentar, ada tamu." "Iya Kanjeng, nggak apa-apa." "Siapa Kanjeng tamunya?" "Israil." Masya Allah, udah kaget. Ngapain ya Rasul? "Gini Bang, ini maaf ya, bukan aku takutin. Dan emang setiap manusia memang harus, setiap makhluk ada masa berlakunya." "Kenapa?" "Tadi Israil ngasih kabar, katanya abang umurnya tinggal sejam lagi. Bu, suapan terakhir yang tadi si laki-laki makan, ke bawah kagak, ke atas kagak, melak di sini." Ya orang dengar kabar sejam lagi mati. Kemudian kata laki-laki ini, "Ya Rasul, itu kumaha ieu tinggal sajam deui, jaba kuring mah ngaji ka Qurbil Mustofa taha." Jeung dulur teu akur, diajakan gorol hes. Arek salat berjamaah ke masjid teu kaur kusan. "Ya Rasul, kumaha?" Cek Kanjeng Rasul, "Kuring marek lanjutkeun dahar heula Kang. Ayeuna mah akang mah mending ka Imah Ali ji." Jadi disuruh datang ke rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata si laki-laki tadi, "Ya Rasul, ngapain cek ke rumah Ali?" Gini, datang ke rumah Ali, minta diajarin ngaji sama Ali. Jadi Kanjeng Rasul melanjutkan makan, dan si laki-laki tadi diperintah oleh Kanjeng Rasul untuk datang kepada Sayyidina Ali untuk belajar ngaji. Datang ke Sayyidina Ali, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi." "Dari mana nih Bang? Kayaknya baru tahu nih, baru melihat." Kata nih anak muda, "Gak penting saya dari mana. Yang penting begini, saya disuruh sama Rasul datang ke sini." "Mau ngapain?" "Suruh belajar ngaji sama abang." "Oh itu bener disuruh kan gitu?" "Iya." "Ya udah siapa tahu ngaji tuh sapina." Paslun utawi nanti iku pasal sawiji, jadi ingat bahala tadi kopong. Arkanus sholati utawi piro-piro rukun sholat. Terus ngaji. Laki-laki tadi Kanjeng Rasul mau makan di rumahnya. Pas waktu hitungan sejam sebagaimana yang disebutkan oleh malaikat Israil, misi laki-laki yang lagi diajarin sama Sayyidina Ali plak meninggal. Goler. Jadi tegar dia ya. Tasdidatul Fatihati utawi pira-pira tasdide Fatihah. Kan gambaran gitu, benernya gambarannya seperti itu. Sayyidina Ali kaget. Katanya, bocah kenapa? Apa kelamaan ngajinya ya? Mabok. Ada di sini ngaji sampai mabok ada. Pas diperiksa Sayyidina Ali ya, diperiksa setiap nadinya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Cek Ali, "Aduh aing ketempuhan ieu. Coba maut nadi dia TKP na ieu." Aing lompat ka Kanjeng Rasul, kuat poho salam-salam acan. "Oh Rasul." Saur Kanjeng Rasul, "Naon Ali, salam heula saya poho balik deui." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kitu ieu henteu eta mah beh seuring we atuh. Ulah serius teuing. Tapi jam berapa ieu? Jangan terlalu malam dah, terus aja. Jadi jamaah yang ke rumah, kata si Nabi ini, "Ya Rasul, benar tadi ada laki-laki disuruh ke rumah untuk belajar ngaji." "Benar." "Sekarang orangnya mana?" "Ya Rasul, tuh di rumahnya mati dah." Kata Kanjeng Rasul, "Oh berarti bener li." "Bener apaan?" "Tadi Israil kasih kabar sama saya, emang si bocah tadi umurnya tinggal sejam lagi." "Aduh Rasul, macam-macam aja cari perkara, repot nih." "Emang kenapa?" "Lah saya ketempuhan ngomong." "Ngapa lagi yang dia umur tinggal sejam lagi pakai disuruh ke rumah saya belajar ngaji?" Kalau mau tobat ya suruh aja tobat di hadapan Kanjeng Rasul. Kata Kanjeng Rasul, "Saya lagi terusin makan." "Terus kenapa harus disuruh ke rumah saya?" Jawaban Kanjeng Rasul, "Inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al-hitani fil ma." Itu teh asbabul wurudnya hadis tadi. Kata Kanjeng Rasul, "Hai Ali,
Naon sebabna eta si budak lalaki dititah ngaji ka imah anjeun anu umurna tinggal sajam deui. Sebab sanyana jelema nu keur nuntut ilmu ngariung kos model kieu. Kabeh nu aya di langit, kabeh nu aya di bumi, termasuk nu dicai, lauk jeler, mujair, gurame, PPT, kabeh pokona mangmentakeun hampura ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Termantak alhamdulillah orang berarti ieu keur dipamentakeun hampura usaha ku HP. Ieu deukeut heula ka mana-mana. Urang di dieu ngariung keur dipamentakeun hampura usaha ku meja. Semua makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, yang hidup, yang mati, yang di air, semuanya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sedang berkumpul di majelis ilmu. Alhamdulillah. Makanya pantas ketika Kanjeng Rasul memerintahkan kepada si orang laki-laki tadi untuk ngaji kepada Sayyidina Ali, tujuannya adalah supaya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, laki-laki ini dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat husnul khotimah. Berarti kalau kumpul di pengajian, meninggal di pengajian husnul mau sekarang kita ngedoa sama Ijrail minta dimatiin semua, mau jangan repot ya, saya nggak diberkatin dari sini ntar aja yang meninggal, maaf. Lanjut. Yang kedua, ketika ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa aklul halali. Lafadznya aklun, secara lafziahnya makan, tapi secara maknawiyahnya aklul halali ini adalah segala sesuatu yang meliputi dalam kehidupan kita, usahakan halalnya. Terus kenapa harus pakai kalimat aklun? Karena Kanjeng Rasul lebih mengerti setiap umatnya yang bekerja, setiap umatnya yang berikhtiar, rata-rata tujuannya ke makan. Betul. Indonesia dulu reformasi, demo gara-gara apa? Repot kita, makanan pada mahal, beras mahal, betul nggak? Tapi selama masih murah, aman-aman aja. Betul. Nah, makanya jemaah Allah, kalimat aklul halali ini meskipun secara lafziah artinya adalah makan, tapi secara maknawiyahnya adalah segala sesuatu yang meliputi dalam kehidupan kita, usahakan halalnya. Makan sudah pasti harus yang halal, minum sudah pasti harus yang halal, termasuk baju kita pun harus yang halal. Punten, halalnya baju ini yang sederhana saja. Ada satu riwayat, setiap kami di dalam membuka satu keterangan, kami upayakan dengan riwayat supaya bisa lebih mengerti. Dalam satu riwayat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam suatu waktu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau melaksanakan sholat subuh. Cuma dalam sholat subuh ini Imam Abu Hanifah merasa terheran. Kenapa? Jadi baru kali ini melaksanakan sholat subuh tapi hatinya gelisah, Ustaz. Jadi pas lagi sholat subuh asa tenang. Maka pas beres sholat subuh, ya Allah, ieu mah yakin loba dosa. Jadi Imam Abu Hanifah cuman ngariksa hayang nanyakeun ka pamajikan, da keur pribadi mah kadang urang dosa sorangan sok tarangna. Bener gak? Haji, kadang kita dosa pribadi nggak ngerti, nggak nyadar, tapi ketika ditanya sama orang lain baru. Betul. Nah, Imam Abu Hanifah dia pikir, apa ya Allah, dosa saya betul banyak, cuma kira-kira apa ini yang membuat sholat subuh saya gelisah, tidak merasakan kehusyuan. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, ini mah harus nanya ke bini. Pulang ke rumahnya, kemudian nanya ke istrinya, "Mah, bapak tadi sholat asa teu khusyuk, pikiran teu tenang, hati gelisah. Mah, bisi bapak boga salah ka mamah hampura." Bu, ibu, salakina osok tara ujuk-ujuk datang minta hampura. Seru banget.
Tarik rumah katanya. Jadi Imam Abu Hanifah dia bertanya kepada istrinya dulu, kenapa? Karena yang paling sering dengan Abu Hanifah itu yang dirasakan adalah istri. Bu, ibu, kemarin halal bihalal, majelis ini halal bihalal minta maaf, majelis ini halal bihalal minta maaf, majelis di rumah minta maaf sama laki. Itu yang paling banyak dosa. Itu mah balik ya, orang serumah gak gitu minta maaf. Betul. Padahal yang serumah dulu tuh Abu Hanifah yang pertama ditanya tentang kesalahan dan dosanya adalah orang yang satu rumahnya dulu. Mah, kali aja bapak punya kesalahan atau uang belanja kurang atau apa aja dah. Kurang kabeh. Geus urusan di mariweuh gitu mah. Jawaban ini istrinya Imam Abu Hanifah, "Bah, perasaan abah enggak ada dah, abah mah orang baik." Enggak, soalnya tadi pas sholat subuh ya Allah enggak tenang banget hati. Tar dulu. Istrinya ingat-ingat. Ya Allah, bah, ini mah bukan salah abah. Terus salah saya. Yang membuat abah sholat tidak bisa khusyuk dan gelisah ini adalah kesalahan saya, cuman abah nggak tahu. Apaan? Abah ingat nggak? Kemarin ini gamis yang dipakai kemarin sobek. Maaf bu. Jadi Imam Abu Hanifah gamisnya sobek di sini nih. Sobek. Terus saya coba, kalau di kapot manual itu apa namanya? Kalau jadi pakai mas jahit. Apa sih? Dikecos ya. Kalau bahasa Gunung Sari mah keron, kecos, bener ya? Iya. Terus saya keron. Nah, si keron bahasa Indonesia nak? Bingung. Keron lah ngertiin ya. Terus sama mamah di keron. Gamis abah teh. Nah, pas lagi di pertengahan ngerot gamis, nih lampu minyaknya habis. Kemudian mati. Sedangkan ini kerjaan ngerotnya belum beres. Pas ngeliat keluar, kebetulan rumah tetangga jendelanya kebuka. Kebuka. Cahaya lampunya keluar. Saya numpang di jendela rumah tadi, numpang ngerot. Cuma gak bilang sama yang punya rumah. Masya Allah. Numpang terang ke rumah orang buat ngerot. Bisa membuat sholat Abu Hanifah gelisah dan tidak merasakan kehusyuan. Pantesan atau kurang kehusu-husu. Pak, woi, nges ngerasa husu cang. Apa nih? Eta mau ngarokok curanrek. Curanrek kan nggak kerasa kan? Korek orang bilangnya iya lupa ke kantong ini. Itu yang bikin sholat kita nggak husu itu. Bu, ibu mah penting sholat ngaji lagi kadang ke husu. Nang sebabna eta rek mangkat napan. Baju nama halal geus lunas. Sugan. Cuman pas lempang sengit melati ya. Sengit melati jika melati dia ya. Tinggal lihat ke pagar batur, bener di pagar batur tangkal melati kembangan. Oh itu sengitnya. Alana usia itu. Saya mau tanya, itu melati adanya di pagar siapa? Pagar orang. Terus kita metik bilang kagak? Bukan, ngaku. Ini hal yang kadang kita nggak sadari, betul apa betul? Ya Allah, tadi mah istrinya Imam Abu Hanifah cuma numpang terang ke jendela orang, cuman kagak bilang. Imam Abu Hanifah gelisah sholat subuhna. Urang mah mudah-mudahan kedua pasangan ini dijadikan oleh Allah pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Sudah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kedua mempelai ini sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Tapi itu sakinah, rek kumaha sakinah saturung lagi nyolong. Iya dilos. Bener kan? Ya gimana mau sakinah? Bener apa bener? Dia selain mintanya angan dia mau melos di lugu.